Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Hanif Azizah, NIM 19010560020. Dalam video bimbingan kali ini, saya akan menyampaikan yang pertama tentang berbelanja oleh-oleh, yang kedua tentang wisata dan ziarah di Madinah, dan yang ketiga tentang wisata dan ziarah di Mekah. Bapak Ibu jemaah haji kloter 20, ketika di Tanah Suci nanti, selain melaksanakan ibadah haji, kita juga akan berwisata dan berziarah di sana. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan pengantar terkait wisata dan ziarah. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang berbelanja oleh-oleh. Bagi jamaah haji gelombang pertama akan menuju Madinah terlebih dahulu. Sebaiknya Bapak dan Ibu tidak berbelanja oleh-oleh terlebih dahulu ketika di Madinah, karena nantinya kita akan berpindah ke Mekah. Jika Bapak Ibu berbelanja oleh-oleh di Madinah, maka akan menambah beban barang bawaan ketika menuju Mekah. Berbagai oleh-oleh di Mekah hampir sama dengan yang ada di Madinah. Jadi, waktu di Madinah sebaiknya digunakan untuk beribadah dengan khusyuk. Saat berbelanja oleh-oleh, Bapak Ibu juga harus memperhitungkan beban koper dan tas tenteng. Untuk koper dibatasi maksimal 32 kg dan tas tenteng dibatasi maksimal 7 kg. Ketika berbelanja di toko oleh-oleh, jamaah haji perempuan atau ibu-ibu hendaknya tidak sendirian atau menghindari toko yang cenderung sepi untuk menghindari adanya tindak kejahatan ataupun pelecehan seksual. Pada kondisi ramai saja, seringkali pegawai toko melakukan pelecehan, baik secara verbal maupun dengan tindakan. Apabila melihat ada indikasi pegawai toko melakukan tindakan pelecehan, maka sebaiknya pergi saja dari toko tersebut, karena masih banyak toko yang lainnya. Yang kedua, kita membahas tentang wisata dan ziarah di Madinah. Wisata dan ziarah di Madinah ini difasilitasi oleh maktab, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Ketika di Madinah, kita akan ziarah dan wisata keliling kota Madinah. Rute ziarah dan wisata yang pertama yaitu ke Masjid Quba. Sebelum kita menuju ke Masjid Quba, diharapkan Bapak Ibu sudah berwudu dari hotel. Karena di Masjid Quba kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya sama seperti pahala umroh. Pada saat berwisata, Bapak Ibu harus mengingat waktu, sehingga tidak terlambat mengikuti jadwal waktu yang ditetapkan di tiap-tiap lokasi tujuan wisata. Karena jika terlambat bisa berdampak pada keterlambatan menjalankan ibadah sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi. Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap memakai selayar ketika berwisata agar jika Bapak Ibu keluar dari rombongan bisa segera mengenali rombongannya. Untuk mengantisipasi agar Bapak Ibu tidak tersesat di jalan, maka diharapkan Bapak Ibu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu mengenali lokasi bus saat turun, selalu memperhatikan kawan-kawan serombongan dan selalu bersama-sama, menaati instruksi dari ketua rombongan dan mengecek informasi di grup WhatsApp rombongan, dan selalu mengingat waktu. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang wisata dan ziarah di Mekah. Berbeda dengan wisata dan ziarah di Madinah yang difasilitasi oleh pihak maktab, di Mekah tidak ada fasilitas ini. Jadi, Bapak dan Ibu kalau ingin wisata harus secara mandiri dan ikut rombongan wisata yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan atau kelompok lainnya. Dan tentu saja harus membayar biaya sendiri. Apabila Bapak Ibu menginginkan untuk berwisata di luar kota Mekah, Bapak Ibu hendaknya mengajak beberapa teman yang menguasai bahasa Arab agar tidak kesulitan saat di perjalanan. Namun untuk lokasi di luar kota Mekah sebaiknya berombongan dengan menyewa bus. Selain biayanya yang bisa ditanggung bersama, juga lebih aman dan nyaman bagi para jemaah haji. Bapak Ibu sekalian, ketika kita di Mekah, kita memiliki agenda yang paling penting, yaitu melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji, seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, serta melontar jumroh. Kegiatan ibadah tersebut adalah ibadah yang berat dan membutuhkan kondisi fisik yang kuat. Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu merencanakan kegiatan wisata pada saat di Mekah, jangan terlalu dekat dengan masa puncak haji tersebut. 1 minggu sebelum Arafah, hendaknya Bapak dan Ibu tidak melakukan aktivitas yang terlalu menguras tenaga, baik wisata maupun umroh sunnah. Hal ini agar saat puncak haji, jemaah haji benar-benar siap dan sehat saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Baik, sekian pengantar dari saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikma. Saya ingin bertanya, tempat wisata di Mekah dan Madinah yang akan dikunjungi mana saja ya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Ibu Nikma, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita di Tanah Suci nanti, kita akan mengunjungi beberapa tempat wisata dan ziarah. Ketika di Madinah, kita akan mengunjungi Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjid Qiblatain, dan kebun kurma. Lalu, kita akan berpindah ke Mekah. Ketika di Mekah, kita akan mengunjungi Jabal Rahmah, Gua Hiro, tempat lahir Nabi, dan Museum Ka'bah. Kemudian, jika Bapak Ibu sekalian ingin membeli oleh-oleh, bisa membeli di Bin Daud, Pasar Jafaria, atau di supermarket sekitar hotel yang ada di sepanjang jalan antara masjid dan hotel. Terkadang di lingkungan hotel juga banyak pedagang yang menggelar dagangan model kaki lima, baik berjualan makanan maupun oleh-oleh yang dapat dibeli oleh para jemaah haji. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup untuk bimbingan kali ini. Semoga pelaksanaan ibadah haji nanti berjalan lancar dan bisa menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.